Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bil huda ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu budu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Jamaah kuliah subuh Masjid Al-Manar yang semoga Allah muliakan, kita lanjutkan kajian kita kitab Riyadhus Shalihin karya Imam An-Nawawi pada bab yang ke-14, bab iktisadi fitoah, yaitu tentang bersikap seimbang dalam ketaatan. Sebagaimana kita ketahui bahwa kita di dalam beribadah itu harus dilakukan secara proporsional, tidak berlebihan, sesuai kemampuan. Ada hak untuk Allah, tapi juga kemudian ada hak untuk tubuh kita, ya. Kemudian kita di dalam beribadah kepada Allah itu sesuai dengan kondisi kita, jangan memaksakan diri. Kita ketika misalnya kita lelah, ya ada waktu untuk istirahat. Ketika kita ngantuk, ada waktu untuk tidur, ya. Kecuali pada ibadah-ibadah yang wajib, itu karena ada syarat-syaratnya, termasuk dalam hal waktu, ya. Jadi kita harus beribadah kepada Allah, tetapi kemudian harus di dalam beribadah itu dalam keadaan proporsional, tidak berlebihan tetapi juga tidak bermalas-malasan, sikap pertengahan. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pengkajian kita pada hadis yang ke-146. Wa an Anas radhiyallahu anhu qala dakhalan Nabi sallallahu alaihi wasallam al-masjida fa idza hablum mamdudun bainas sariyataini faqala ma hadzal hablu qalu hadza hablu li Zainab fa idza fatarat ta'alaqat bih faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam khulluhu li yusalli ahadukum nasatahu fa idza fatara fal yarqad, muttafaqun alaih. Wa Anas radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Anas radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, dia berkata, dakhalan Nabi sallallahu alaihi wasallam al-masjidah, Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam masjid. Fa idza hablum mamdudun bainas sariyataini, tiba-tiba ada seutas tali terbentang di antara kedua tiang. Faqala ma hadzal hablu, beliau bertanya, tali apa ini? Qalu hadza hablu li Zainab fa idza fatarat ta'alaqat bih. Mereka para sahabat yang lain menjawab, ini adalah tali milik Zainab, ya. Jika dia merasa lelah, dia berpegangan padanya. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam khulluhu li yusalli ahaduhum nasatahu fa idza fatara fal yarqud, ya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, lepaskanlah tali itu,
Hendaklah salah seorang di antara kalian sholat ketika dalam keadaan bersemangat. Apabila ia lelah, hendaklah ia tidur. Muttafaqun alaih. Hadis ini disepakati kesahihannya oleh Imam Bukhari maupun Imam Muslim. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Imam An-Nawawi menyebutkan riwayat dari Anas radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam masjid kemudian mendapati di antara dua tiang itu ada tali, ya. Kemudian Nabi bertanya, ini kok ada tali seperti ini, tali apa ini, ya? Para sahabat menjawab, ya Zainab yang memasangnya. Jika ia merasa letih ketika sholat, ia memegang tali itu. Kemudian Nabi SAW bersabda, lepaskanlah tali itu, hendaklah kalian menunaikan sholat dalam kondisi semangat, dan jika terasa letih, hendaklah ia tidur. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, hadis ini adalah sebagai dalil bahwa kita tidak dibolehkan seseorang itu berlebih-lebihan. Ya, ini mengisahkan tentang sholat sunat yang dilakukan oleh Zainab, ya, ketika sholat kemudian capek berpegangan, gitu, ya. Jadi kita tidak diperbolehkan berlebih-lebihan di dalam melaksanakan sholat, ya, memaksakan diri dalam ibadah di luar kemampuannya. Hendaklah seorang menunaikan sholat selama masih bersemangat, ya. Jika kemudian terasa lelah, ya, atau ngantuk, maka istirahat dulu, karena jika sholat dalam kondisi fisiknya itu merasa lelah, letih, ya, akan mengganggu konsentrasinya, dan kemudian nanti ada jenuh, bahkan kemudian membenci ibadah itu, ya. Atau dia berdoa tapi tidak sesuai dengan keinginannya, ya, niatnya mau minta ampun tetapi malah sebaliknya, ya, tolong jangan diampuni aku, ya. Ya, jadi jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi ketika kita sholat itu hendaklah paham apa yang kita baca, jangan sampai kemudian tidak tahu apa yang kita baca karena kondisi lelah, ya. Maksudnya Robek Verli, ya, maka kemudian yang terucap malah Robbula takfirli, gitu. Ya Tuhan, jangan engkau ampuni aku, ya. Jadi karena kondisi ngantuk, ya, ini bisa keliru seperti ini. Maka ketika capek, ya, kemudian istirahat. Oleh karena itu Rasulullah SAW menyuruh, ya, ketika menjumpai tali ada di antara dua tiang untuk berpegangan, ketika kemudian capek sholat pegangan seperti itu, Rasulullah memerintahkan untuk melepas tali itu, ya. Kemudian menyuruh agar dalam keadaan semangat ketika sholat itu, segar, tetapi ketika kemudian terasa letih, hendaklah ia istirahat atau tidur. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadis ini menyebutkan dalam ibadah sholat, ya, tetapi juga di dalam ibadah-ibadah yang lain, aktivitas-aktivitas yang lain itu juga seperti itu, ya. Ketika kita misalnya capek di dalam bekerja, ya, kemudian istirahat dulu, ya. Jadi jangan membebani diri di luar kemampuan, ya. Perlakukan kondisi kita itu dengan penuh kelembutan, ya. Jangan diperlakukan dengan dipaksa, ya. Jangan terburu-buru dalam melakukan sesuatu, ya. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, jadi bisa jadi keterlambatan terdapat hikmah yang diinginkan Allah Subhanahu wa taala, ya. Misalnya jangan sampai kemudian saya ingin memaksakan diri saya untuk bisa melakukan sholat malam, ya, semalam suntuk, ya. Kemudian saya akan berpegangan dengan tali ketika ngantuk, ya, saya akan memaksakan. Jangan demikian, tetapi lakukanlah dengan penuh ketenangan, dengan
kondisi kita ketika kita capek ya ada hak bagi tubuh untuk istirahat. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini tidak hanya dalam hal urusan sholat saja, ketika misalnya kita belajar ya, atau menyuruh anak kita belajar, anak kita kondisinya kayak ngantuk ya, dipaksa untuk belajar ya ora iso mlebu. Ya koyone kondisinya belajar ya, tetapi tidak ada yang masuk. Lebih baik kono istirahat, tidur dulu ya. Kemudian nanti setelah tidur untuk kemudian melakukan amal yang lain ya dengan belajar seperti itu. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi ucapan ini ya tentang anjuran untuk kemudian istirahat ya, ini juga berlaku secara umum, tidak dalam waktu-waktu tertentu saja. Bahkan kemudian misalnya ba'da subuh atau ba'da asar, kemudian kondisi tubuh benar-benar capek ya, kemudian ada hak bagi tubuh itu untuk istirahat ya, tiduran ya, enggak masalah gitu. Jadi meskipun waktu subuh itu waktu yang baik ya, tetapi kemudian ketika memang karena kondisi misalnya ada baru dari perjalanan atau kemudian baru ada kerja apa kok capek sekali ya, pada subuh kok capek banget ya, istirahat dulu. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian nanti setelah istirahat baru kemudian bisa melakukan aktivitas yang lain. Fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab ya, maka apabila engkau telah selesai suatu urusan dari urusan yang satu ya, istirahat misalnya, maka kemudian hendaklah kamu langsung melakukan urusan-urusan yang lain ya, dan hanya kepada Tuhanmu engkau berharap. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi amalan-amalan yang sunnah itu berbeda dengan amalan-amalan yang wajib. Kalau amalan yang wajib itu sudah ditentukan waktu-waktunya, maka tinggal kita mengatur diri ya. Jadi jangan sampai kemudian pas waktu sholat wajib itu kondisi kita pas capek-capeknya. Ini manajemen waktu ya. Kemudian kalau bekerja itu misalnya nanti jam 12 itu kok berdiri sholat jamaah zuhur ya, kemudian sebelum jam 12 itu sudah istirahat dulu ya, berkemas-kemas, jangan sampai kemudian tetap bekerja kemudian nanti pas jamaah sholat zuhur itu kondisinya masih aut-autan, masih capek sekali ya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, beberapa poin penting yang bisa kita ambil dari hadis ini, yaitu yang pertama bahwa pentingnya ibadah itu dilakukan dengan semangat. Ya, hadis ini menekankan bahwa ibadah khususnya sholat itu harus dilakukan dengan semangat, dengan kehadiran hatinya. Jangan sampai kemudian karena kondisi fisik yang lemah kemudian hatinya tidak hadir di dalam sholat ya, maka sholat, ketika kita sholat itu harus dilakukan dengan semangat dan kehadiran hati. Jangan sampai kemudian kita lelah, ngantuk, kemudian tidak fokus, begitu ya ibadah nanti akan kehilangan maknanya dan kekhusyukan. Nabi SAW memerintahkan untuk melepas tali karena tindakan Zainab ya. Ini berpegangan ketika sholat itu bahwa menunjukkan bahwa dia di dalam sholat itu dalam kondisi fisik yang lemah, maka disuruh lepas. Ketika lemah ya kemudian istirahat, atau dipaksakan untuk melakukan ibadah. Kemudian yang kedua, bahwa kualitas itu lebih penting daripada kuantitas ya. Jadi misalnya sholat malam itu banyak sekali rakaat sampai kemudian capek ya, itu tidak lebih bagus mungkin dengan 2 rakaat tetapi dalam kondisi
semangat ya. Jadi kualitas itu lebih penting daripada kuantitasnya. Maka ketika istirahat hendaklah kemudian dia tidur dulu, istirahat dulu. Kemudian pada hadis ini juga ada larangan untuk berlebihan di dalam ibadah ya, seperti hadis yang minggu kemarin ya, halakal mutanattiun ya, celaka orang-orang yang berlebih-lebihan. Hadis ini menjadi dasar larangan untuk berlebih-lebihan atau hulu ya, beribadah memberatkan dalam beribadah. Islam itu agama yang mudah, innad dina yusrun ya, sesungguhnya agama itu mudah. Maka Nabi SAW menganjurkan umatnya untuk mengambil jalan tengah ya, tidak memaksakan diri hingga beliau menjadi bosan atau bahkan membenci ibadah. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian juga ada poin penting di dalam hadis ini, yaitu keringanan atau rukhsah di dalam syariat ya. Para perintah Nabi ini untuk tidur sesaat ya, ini adalah keringanan di dalam syariat ya. Tentu kemudian kalau misalnya berkaitan dengan sholat fardu ya dilakukan tetap di dalam waktunya. Wah kok ngantuk banget ya, tetap harus tidur dulu, tetapi nanti segera bangun ketika di dalam waktunya kemudian kita melakukan sholat. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, satu lagi hadis yang juga senada dengan hadis itu, Wan Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza nasa'a ahadukum fahuwa yusolli fal yarkud hatta yadhhaba anhu naum fa inna ahadukum idza shalla wa huwa asun la yadri la'allahu yadhhabu yastaghfiru fayasubbu nafasahu, muttafaqun alaih. Dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika salah seorang di antara kalian mengantuk ketika sedang sholat, hendaklah ia tidur sehingga rasa kantuknya hilang. Sebab jika salah seorang di antara kalian sholat dalam keadaan mengantuk, maka ia tidak mengerti apa yang diucapkan. Mungkin ia bermaksud memohon ampun tetapi justru mencela dirinya. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala ya, Imam An-Nawawi menyebutkan riwayat lain dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika salah seorang di antara kalian sedang sholat, hendaklah ia tidur mengantuk ketika sholat, hendaklah ia tidur dulu sehingga rasa kantuknya hilang. Ya, mengantuk ini menjadikan hilang konsentrasinya sehingga tidak tahu apa yang dibacanya. Maka ini semakna dengan hadis yang tadi, bahwa ketika kita sholat itu harus tahu apa yang dibacanya. Jangan sampai kita maunya minta ampun tetapi justru yang terucap itu sebaliknya ya. Jadi jangan diampuni aku ya. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka pelajaran yang dibalik masalah ini bahwa setiap orang itu memiliki kewajiban ya dan hak untuk dirinya ya, di samping kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hak diri kita, kondisi tubuh kita itu harus juga diperhatikan agar kemudian ketika kita memenuhi hak Allah itu bisa dilakukan dengan bersemangat dan sempurna, bisa fokus di dalam ibadah. Jadi sholat itu harus dilakukan dengan khusyuk ya, pentingnya kualitas ya daripada sekedar kuantitas, dan jangan dilakukan di luar kemampuan. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, secara keseluruhan hadis ini mengajarkan bahwa kita untuk bijak di dalam beribadah ya. Jangan memaksakan diri saat lelah ya. Ambil waktu untuk istirahat, kemudian setelah istirahat segera
melakukan tugas ya ibadah, melakukan ibadah dengan kesadaran yang penuh ya, yang bisa fokus dan dengan penuh semangat. Ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan hari ini. Semoga Allah memberikan kita semangat di dalam beribadah dan juga bisa kita mengambil hikmah dari apa yang kita sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.